Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Abidin. Saya dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung. Saya sedang melaksanakan magang di Madrasah Alia Negeri 2 Jombang. Pada kesempatan materi kali ini adalah membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah yang pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi Daulah Mughal bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Lek. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Safawi, Akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul atau ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahan di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang di India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur pendiri Mughal bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Pembahasan berikutnya adalah tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurang lebih 3,5 tahun abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Sultan yang pertama adalah Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai dengan 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menghalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, perbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530. Yang selanjutnya adalah yang kedua, Humayun pada tahun 1530 sampai dengan 1556 Masehi.
Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan di antara dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Safawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islami terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1550 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gond, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Ashirga. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota Hindia berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinasti membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Nuruddin Muhammad Salim atau biasa disebut dengan Jahangir pada tahun 1605 sampai dengan 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggal Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontak berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil mendudukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1613 Masehi, Kangra pada tahun 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kewarganegaraan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahori dekat Sarai Saadabat di Bhimber
pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Shah Dara Bagh. Yang selanjutnya adalah Shah Jahan pada tahun 1628 sampai dengan 1658 Masehi. Shah Jahan lahir 5 Januari 1592 Masehi, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama' adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon Shah Jahan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jahan meninggal dunia pada 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Yang selanjutnya adalah Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua, kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah Bahadur Shah. Pada tahun 1707 sampai dengan 1712 Masehi, para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Bakhrusyar, keponakan sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, Jahandar. Pada tahun 1712 sampai dengan 1713 Masehi, Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam priorisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar II. Pada tahun 1806 sampai dengan 1837 Masehi, pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company atau EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu Bahadur Shah. Pada tahun 1837 sampai dengan 1858 Masehi, Bahadur Shah
Pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu di India. Demikian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.